Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel saya, Ladang Alam. Kali ini saya akan membahas sebuah mitos di kalangan Kristiani jika Yudas Iskariot, orang yang mengkhianati Yesus, adalah seorang vampire. Tetapi sebelum kita melangkah ke sana, tolong ya sahabat untuk dibantu subscribe, di like, dan di komen secara positif agar saya tetap semangat untuk membuat video-video yang lain. Dikisahkan saat Yesus berdoa sendirian dan murid-muridnya mendatangi, dan Yesus menubuatkan soal kematiannya yang akan dialaminya. Dan dia juga menubuatkan tentang muridnya seperti ditulis dalam kitab Markus bab 9 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Pernyataan yang sama juga ditulis oleh Lukas dan Matius mengenai murid yang tidak akan mati sebelum kerajaan Allah datang ke dunia. Dalam arti saat Yesus datang kedua kalinya, yaitu di hari kiamat. Maka, siapakah murid yang tidak akan mati tersebut? Lalu dikisahkan berikutnya bahwa Yudas menjual Yesus dengan 30 tael perak yang membuat Yesus ditangkap melalui ciuman pengkhianatan. Setelah Yudas ditangkap, Yudas sangat-sangat menyesal. Yudas berusaha mengembalikan uang yang diterimanya untuk menyelamatkan guru yang dikasihinya, tetapi nasi telah jadi bubur. Yesus tetap akan dihukum mati di kayu salib. Yudas sangat menyesal, tetapi ia tidak bertobat akan kesalahannya. Dengan uang yang dia terima, Yudas membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk, lalu menggantung dirinya pada sebuah pohon. Berhari-hari tubuh Yudas tergantung dan akhirnya tubuhnya itu jatuh terperungkup dengan perut terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18. Tidak dikisahkan jenazah Yudas dikuburkan di mana, tetapi tanah yang Yudas beli dipakai dengan uang perak tersebut akhirnya digunakan sebagai tanah penguburan untuk orang-orang asing yang mati di Israel. Dan tanah tersebut disebut dengan sebutan tanah darah atau Hakal Dama dalam bahasa Ibrani. Sebelum kita melangkah ke sana, saya ingin menceritakan siapakah Yudas yang disebut sebelumnya. Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid terpilih. Ayahnya bernama Simon dan berasal dari Kariot. Oleh sebab itu, Yudas dipanggil sebagai Yudas Iskariot karena berasal dari daerah pegunungan Keriot. Jabatan Yudas adalah sebagai bendahara saat pelayanan Yesus berlangsung. Awalnya mengikuti Yesus karena keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menjadi raja nantinya, sehingga Yudas berpikir akan mendapatkan kedudukan yang membuatnya berlimpah kekayaan. Tetapi mengikuti Yesus membuat Yudas jatuh ke dalam ketamakan dan diperbudak oleh uang. Tetapi legenda tidak berhenti begitu saja setelah kematian Yudas. Selama berhari-hari Yudas tergantung di pohon, dia tidak bisa mati. Rohnya tidak diterima di alam maut. Langit menolak rohnya dan bumi tidak mau menerima jasadnya karena ia telah membunuh Mesias, putra Allah Tuhan penguasa alam semesta. Maka Yudas bermetamorfosis menjadi makhluk yang mengerikan, menjadi makhluk abadi yang tidak butuh makanan. Hanya darah yang dibutuhkan untuk mengobati rasa dahaganya. Air dan anggur sudah tidak bisa lagi dinikmatinya. Hanya darah yang dapat memuaskan rasa hausnya. Karena metamorfosisnya dia menjadi makhluk abadi, Yudas tidak butuh lagi organ pencernaan, sehingga organ tersebut dimuntahkan melalui mulutnya. Ini yang dilihat oleh para murid Yesus yang lain, sehingga berpikir bahwa perut Yudas terbelah. Yudas merasa bahwa Allah sudah meninggalkannya. Kematian tidak akan menghampirinya. Maka dia lari dan bersembunyi di dalam gua yang berada di pegunungan di gurun terpencil, sambil meminum darah pengembara yang tersesat. Yudas terus menunggu dan menunggu di dalam kegelapan sampai Yesus datang kembali di hari penghakiman abadi selamanya. Cita yang berkembang beranggapan bahwa Yudas takut kepada matahari yang merupakan personifikasi dari Yesus sang terang.
dan dianggap sama seperti matahari. Yudas juga menghindari salib dan perak selama berabad-abad. Karena setiap melihat salib dan memegang perak, rasa pedih di hatinya muncul karena mengingat pengkhianatan yang dilakukannya kepada gurunya dan mengakibatkan rasa sakit yang besar di tubuhnya. Dia akan menghindar jika ada orang yang meminta perlindungan kepada salib dan berjanji tidak akan membunuhnya. Cerita tentang Yudas ini tercatat di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Aluga, yang ditulis pada tahun 843 Masehi oleh seorang biarawan Katolik bernama Aed. Ditulis di dalam Kitab Aluga bahwa Tuhan Allah menghukum Yudas akan pengkhianatannya untuk hidup di dalam kegelapan sampai hari-hari terakhir. Yudas akan takut kepada matahari dan mengelana di dalam kegelapan, tidak akan merasakan kenikmatan kematian, dan akan terkutuk dengan memakan darah untuk selama-lamanya. Cerita masih berlanjut teman-teman, saat Pangeran Vlad ketiga dari Wallachia yang tinggal di Transilvania sekarang masuk ke dalam wilayah Rumania, yang sedang berperang melawan ekspansi Kesultanan Uthmaniyah yang menguasai sepertiga Eropa. Dalam peperangan yang berkepanjangan, ia mengalami kekalahan karena pengkhianatan dari adiknya, yaitu Pangeran Radu. Sehingga Vlad kehilangan istananya, istrinya, dan dia harus melarikan diri melalui lorong rahasia keluar istana. Untuk detail ini akan ceritakan di dalam video lainnya sahabat. Dalam kepayahan, kelelahan, rasa sedih, dan akibat kehilangan tahta, istana, dan istrinya, dan kemarahan akibat pengkhianatan adiknya, Vlad melarikan diri sampai ke daerah terpencil di padang gurun. Singkat cerita, Vlad bertemu dengan Yudas yang juga bersembunyi di padang gurun. Dan Vlad merasa Tuhan meninggalkannya sama seperti yang dialami oleh Yudas. Karena mengalami kesamaan nasib, maka Yudas memberikan darahnya untuk diminum oleh Vlad. Jadilah Vlad seorang makhluk abadi yang membalaskan kematian kepada semua musuh-musuhnya. Vlad begitu kejam sehingga dia yang merupakan Ordo Naga atau keturunan raja dalam bahasa Rumania adalah Draco yang berubah jadi Dracula. Vlad selalu menyula musuh-musuhnya dengan tiang sampai mati, dan Vlad membagikan keabadiannya kepada seluruh pasukannya dan kembali menguasai istananya di Transilvania, Rumania. Ada legenda yang beredar di daerah Bulgaria, Serbia, dan Rumania tentang suku yang berambut merah yang kejam dan disebut sebagai klan Iskariot, mengacu kepada prajurit dan keturunan Vlad yang mendapatkan keabadian. Dan Lilith dan Kain putra Adam adalah makhluk abadi yang lain yang ikut bergabung menjadi bagian dalam klan Iskariot tersebut. Soal Lilith dan Kain kita akan bahas dalam video yang lain ya teman-teman, supaya tidak kepanjangan. Kisah soal klan Iskariot ada dalam buku Montek Summers' book The Vampire, His Kite and Kin tahun 1928 yang menceritakan anak-anak Yudas yang berambut merah membunuh dengan menggunakan gigitan dan menghisap darah yang melahirkan anak-anak iblis yang meracuni tubuh yang telah digigit tersebut. Di dalam Wahyu 9 ayat 6 berkata demikian. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Mungkin ya, ini menunjuk ke klan Yudas, di mana kematian tidak akan menghampiri mereka. Kisah soal vampire mulai terkenal saat seorang penulis Irlandia bernama Bram Stoker mengambil sebuah buku dari perpustakaan dan menemukan nama Vlad ketiga sehingga menerbitkan buku pada tahun 1878 berjudul Dracula yang akhirnya menjadi legenda yang mendunia dan diangkat di dalam film hitam putih pada tahun 1922
oleh sutradara bernama Frederick Wilhelm Murnau dengan judul Nosferatu. Setelah itu, kisah tentang vampir Dracula menjadi dagangan hebat di dunia film. Ada beberapa fakta dan sanggahan yang akan saya ungkapkan di sini. Yang pertama, fakta klan Judas pernah ada dan diperkirakan hilang saat genosida yang dilakukan oleh Hitler. Klan Judas menyebar dari Polandia hingga Rumania yang merupakan genetik bangsa Yahudi dari klan Ashkenazi yang memang bercirikan berambut merah. Penyebutan rambut merah sebagai klan Judas mungkin dikarenakan lukisan-lukisan para pelukis Portugis yang menggambarkan Judas berambut merah yang menunjukkan sifat jahat. Disejajarkan dengan kisah Isabel dan Lilith yang juga digambarkan dengan rambut merah. Sanggahannya, klan Ashkenazi tidak meminum darah, tetapi mungkin kekejaman yang dilakukan klan ini terkait dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Turki dan Jerman. Yang kedua, fakta kitab Aluga ditemukan di Laut Mati tahun 2000, ditulis dalam bahasa Ibrani, dituliskan pada tahun 1843 Masehi. Aluga dalam bahasa Ibrani berarti monster haus darah berwujud perpaduan antara kuda dan lintah dan muncul di Amsal 30 ayat 15. Lintah di Amsal dalam bahasa Ibrani dibaca sebagai Aluga yang dianggap sebagai gambaran dari vampir. Dan di dalam demonologi Biblika, Aluga adalah salah satu iblis yang disegel oleh Raja Salomo, yaitu keturunan Lilith atau mungkin adalah gelar Lilith. Di dalam kitab Sefer Chastim yang merupakan kitab pertapa-pertapa Jerman yang menggabungkan kisah mistik Yahudi dengan kehidupan para pertapa, diberikan penjelasan secara detail sebagai makhluk manusia yang berambut panjang dan bisa berubah menjadi serigala. Sanggahannya, saat kitab Aluga ditulis, sudah 800 tahun sejak peristiwa penyaliban Yesus, yang artinya saksi mata tentang kisah Yudas sudah tidak ada semua. Kemungkinan kisah ini diceritakan turun-temurun dan tercampur oleh kisah-kisah mistik yang beredar pada saat itu. Maka, sangat sulit dibuktikan keasliannya. Yang ketiga, fakta kisah penampakan vampir ditulis dalam buku berjudul He Comes to Set the Captive Free pada tahun 1986. Dikisahkan tentang perjumpaan Rebecca Brown MD, seorang penginjil dengan makhluk seperti vampir dan werewolf, yang ditugaskan oleh para pengikut iblis untuk membunuh dia. Dan Rebecca bercerita bahwa makhluk seperti vampir memang ada yang diikat oleh iblis sebagai budaknya. Dan pada abad pertengahan banyak kuburan yang dibongkar, mayatnya dibakar atau ditusuk pasak di bagian jantungnya, serta mulutnya disemen, karena ketakutan masyarakat jika mayatnya akan bangkit kembali menjadi vampir. Pembongkaran makam banyak terjadi saat wabah hitam melanda Eropa, yang dikira sebagai akibat gigitan vampir, padahal hanya wabah penyakit biasa seperti TBC, teman-teman. Saat itu hampir sepertiga penduduk Eropa meninggal akibat wabah tersebut. Yang keempat, apakah Yudas tidak mati seperti dikisahkan sebelumnya? Tidak ada catatan mendasar dari kisah tersebut, apalagi ditulis tahun 800 Masehi setelah penyaliban Yesus. Catatan terdekat sebagai sanggahan bahwa Yudas tidak mati adalah dicatat oleh Santo Papias dari Hierapolis yang merupakan teman Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Santo Petrus, murid Yesus juga. Papias seorang uskup yang mencatatkan kematian Yudas di dalam bukunya yang keempat. Lahir pada tahun 70 Masehi dan wafat tahun 163 Masehi. Berarti catatannya masih sangat otentik keasliannya dan masih dekat dengan peristiwa penyaliban itu sendiri. Papias menceritakan kenapa usus Yudas terburai dikarenakan terlindas oleh gerobak atau chariot atau gerobak barang yang melintas saat jasadnya jatuh dari pohon. Yudas dimakamkan di wilayah Al-Kadema di kota Yerusalem. Wilayah itu masih ditemukan walaupun tidak ada patok prasasti yang menunjukkan itu makam Yudas.
Beda dengan bangsa Romawi dan Yunani yang meninggalkan catatan-catatan berupa prasasti. Bangsa Israel tidak meninggalkan prasasti, hanya meninggalkan pemberitaan secara turun-menurun secara lisan. Jadi, apakah Yudas benar-benar vampir atau sesungguhnya dia sudah mati? Hanya Allah penguasa langit dan bumi yang tahu kebenarannya, dan Anda yang memutuskan untuk percaya yang mana. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Saya akan bahas apakah Yesus benar-benar disalibkan. Salam.